Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zain Syairin, guru SMP Negeri 216, akan menyampaikan aksi nyata dalam bentuk video tentang menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Apa yang bisa kita pelajari dari video ini? Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama adalah merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Untuk mengawali dalam mengenali diri dan perannya sebagai seorang pendidik, terlebih dahulu kita refleksi terkait bagaimana perjalanan kita sebagai pendidik. Mengapa memutuskan menjadi pendidik? Bagaimana perjalanan perjuangan sehingga akhirnya sampai pada profesi guru. Yang kedua adalah memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang, diproyeksikan dari sekarang seperti apa model guru yang akan sebagai tujuan kita. Definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus terlebih dahulu memahami kekuatan dan kelemahan peserta didik. Belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Apa peran saya sebagai pendidik? Peran sebagai pendidik atau guru, kita perlu terus belajar untuk terus belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kodrat dari murid-murid kita? Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Ingin menjadi guru seperti apa kita? Ki Hajar Dewantara memberikan tuntunan tentang konsep ini, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Di depan memberikan keteladanan, di tengah memberikan fasilitas, membimbing, di belakang memberikan motivasi, memberikan dorongan. Seorang pendidik mempunyai peranan yang sangat besar bagi siswanya. Untuk itu sejak merancang dan memfasilitasi hingga menilai proses pembelajaran, guru harus hadir secara utuh. Mendidik dan mengajar. Hal-hal yang terkait mendidik dan mengajar adalah mendidik dan menyeluruh. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Artinya seluruh aspek mendidik dan menyeluruh. Hal yang kedua adalah pendidikan selama 1 abad. Negeri kita mengalami masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad. Ditambah lagi penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Selama itu sistem pendidikan yang diterapkan mengacu pada aturan negara penjajah
bahkan didesain agar bangsa kita tetap bermental terjajah. Hal yang ketiga tentang mendidik dan mengajar adalah menjadi manusia secara utuh. Sebagai pendidik, kita memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing murid agar menjadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang dapat hidup dan berinteraksi dengan manusia lain, dan adanya kemampuan bekerja sama dengan orang lain secara selaras, serasi, dan seimbang. Apa itu mendidik? Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh. Kodrat keadaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kodrat keadaan terdiri dari dua hal, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan pada kodrat keadaan, zaman maupun alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Agar pendidikan sesuai dengan budaya Indonesia, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat penting adalah konsep trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinu itu bermakna bahwa pendidikan harus berkesinambungan, kontinu, terus-menerus dengan perencanaan yang baik, tahap demi tahap, dan rencana yang matang. Konvergensi bermakna pengembangan dapat mengambil dari berbagai macam sumber. Konsentris bahwa pendidikan tetap berdasar pada kepribadian kita sesuai kebudayaan sendiri. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, cipta rasa, karya, karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Konsep konvergensi, transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui peran Among, murid generasi natif digital di era kemajuan yang mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, refleksi, dan kolaborasi, dan berpihak kepada murid. Refleksi diri. Setelah mengikuti pelatihan modul Ajar Merdeka Belajar, saya khususnya sebagai pendidik merasa perlu meningkatkan kompetensi diri saya untuk dapat menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang adaptif, inovatif, refleksi, dan berpihak kepada peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.